Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita di hari ini 7 Maret 2021 dengan judul Kita belajar hati-hati terhadap tipu daya dan sanjungan yang sia-sia. Kita belajar hati-hati terhadap tipu daya dan sanjungan yang sia-sia. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sekali lagi Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Pujian yang berlebihan adalah seni yang dipergunakan oleh setan untuk menipu dan membuat para kaki tangannya terangkat untuk meninggikan diri sendiri. Sanjungan telah menjadi makanan yang dengannya banyak orang muda kita diberi makan, dan orang-orang yang mendapatkan pujian dan sanjungan sudah menganggap bahwa dirinya telah melakukan yang benar, tetapi mereka sebenarnya telah melakukan hal yang salah. Pujian, sanjungan, dan pemanjaan telah banyak menuntut jiwa-jiwa yang berharga kepada jalan yang salah, lebih daripada seni lain yang digunakan oleh setan untuk menipu. Sanjungan memang merupakan peraturan yang diikuti oleh dunia, tetapi sama sekali tidak merupakan peraturan yang diberikan oleh Kristus. Melalui sanjungan, manusia-manusia yang rapuh dan tidak berpendirian akan menyangka bahwa dirinya adalah orang yang mampu dan benar, kemudian membesarkan diri dalam pikirannya. Mereka ini menjadi tercemar dengan pendapat bahwa mereka memiliki kemampuan melebihi yang sebenarnya, dan kerohanian mereka menjadi titik seimbang. Kecuali dengan pertolongan Allah, mereka mau berbalik dari penipuan ini dan bertobat serta belajar tentang seluk-beluknya kerohanian di dalam sekolah Kristus. Maka mereka akan kehilangan jiwa mereka. Banyak orang muda yang telah disanjung seakan-akan mereka memiliki kemampuan sebagai karunia alami, sementara kemampuan yang dia pikir dia miliki sebenarnya dapat dicapai hanya melalui pelatihan dan pembelajaran dengan tekun dan rajin. Juga belajar merendahkan diri seperti Kristus. Allah mengizinkan dia diserang oleh musuh agar dia mengerti kelemahan-kelemahannya sendiri. Dia diizinkan untuk membuat beberapa kekeliruan dan dijerumuskan ke dalam kehinaan yang menyakitkan. Tetapi kalau dia menggeliat di bawah rasa kelemahannya sendiri, maka dia tidak perlu diadili dengan keras. Inilah waktunya di mana dia sangat membutuhkan seorang sahabat yang mau menolongnya dengan sabar dan setia terhadap kesalahannya. Janganlah dia diangkat lagi dengan pujian dan sanjungan. Adalah lebih baik kalau dia dibawa ke anak tangga yang paling bawah, meletakkan kakinya di anak tangga tersebut dan menyuruhnya menaiki anak-anak tangga yang lain. Dengan nasihat-nasihat yang bijaksana, maka kekalahannya akan diubahkan menjadi kemenangan. Saudaraku, ada orang katakan bahwa untuk menjatuhkan seseorang, untuk membuat dia sombong adalah memuji dia. Jadi saudara, hati-hati dengan memuji atau memberikan pujian. Dan juga hati-hati dengan kita yang dipuji. Kenapa? Saat orang memuji kita, selalu ada kecenderungan, dan ini adalah kecenderungan alamiah di dalam diri kita adalah sombong. Ketika kita dipuji, hati-hati, kita akan menjadi sombong. Kalau seorang yang bernyanyi dengan suaranya yang bagus, kemudian setelah dia tampil orang memuji dia, wah luar biasa suaramu, maka harus selalu kita ingat, kita yang dipuji kita ingat. Kita selalu kata simple, ini pengalaman pribadi saya adalah simple kata adalah kita ketika orang memuji kita, suaramu bagus, maka kita katakan puji Tuhan. Nah, jangan pernah lupa ini. Puji Tuhan. Setiap kali orang memuji kita untuk membentengi diri kita, kita katakan dengan dua kata atau kalimat yang pendek ini adalah puji Tuhan. Apapun, oh rumahmu bagus, puji Tuhan. Oh mobilmu bagus, puji Tuhan. Oleh karena
pujian itu hanya kepada Tuhan saja. Jadi kita pantulkan kepada Tuhan, sehingga orang yang mencoba menguji mental kita dengan memuji kita, dia juga akan bertekuk lutut karena dia tidak mampu membuat kita menjadi sombong. Karena kita kembalikan itu semuanya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lupa katakan puji Tuhan, nah ini bahaya dalam diri kita. Ketika orang memuji kita, kita terikut dalam pujian itu, maka kita melebihi siapa yang memberikan semua pujian itu kepada kita. Artinya, kalau orang memuji kita tentang rumah kita yang bagus, maka kita lupa siapa oknum di belakang kita yang membuat kita bisa bikin rumah yang bagus. Kita lupa Tuhan berarti. Kalau kita punya mobil yang bagus, orang puji kita, kita lupa siapa yang memberkati kita sehingga kita dapat membeli mobil yang bagus atau punya suara yang bagus. Kalau orang puji kita lalu kita lupa puji Tuhan, maka kita lupa siapa yang memberikan suara yang bagus untuk kita. Jadi kalimat pendek, 2 kata ketika orang memuji kita adalah kita katakan puji Tuhan. Dan juga saudara jangan coba-coba memuji orang untuk mencetukkan dia ke dalam dosa. Maka kita memiliki juga dosa yang sama karena kita menjatuhkan orang yang kita puji. Baik kita memuji orang atau ketika kita dipuji, biarkan semualah kembali pujian itu kepada Tuhan. Kalau kita memuji orang, kita katakan saja, wah luar biasa berkat Allah bagi engkau, bagi keluargamu. Jadi jangan kita bilang, wah luar biasa engkau, wah lu hebat sekali. Kita harus katakan bahwa wah luar biasa berkat Allah bagi saudara. Semoga saudara terus beruntung, diberkati selalu. Maka itulah memuji yang baik. Tuhan memberkati pekabaran pagi ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan doakan pergumulan kita setiap hari, dan khusus hari ini saudara silakan tutup dalam doa, tapi saya juga akan tutup dalam doa saya di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah, yang baru di hari ini. Kami juga telah dengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah apa yang kami hendak lakukan hari ini, biarlah ada dalam tangan Tuhan, jadi untuk kemuliaan kehormatan bagi nama Tuhan saja. Hamba doakan untuk Ibu Ida Madelu, Ibu Herlin Manobi, kemudian Sandra Di, yang memberikan komentar di kolom komentar channel YouTube ini. Tuhan berkati. Pelihara mereka dalam semua kebaikan Tuhan. Begitu pula dengan Ibu Esther Afasedanya dan semua yang ada di Jayapura yang mengikuti renungan ini. Tuhan juga memberkati. Tuhan, inilah doa kami. Segala perkara hari ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.